Hari itu langitnya biru dan udaranya sejuk. Aku berdiri di teras, cahaya pagi menyinari lembut dedaunan hijau. Hidupku telah melalui banyak suka dan duka. Sebelumnya nama saya Hoang, seorang pria sukses di kota besar, dengan pekerjaan tetap dan keluarga yang hangat. Tapi itu semua sepertinya hanya kulit luarnya saja. Jauh di lubuk hati saya merasa lelah dan tersesat. Saya tidak merasa bahagia lagi. Beberapa hari terakhir ini aku hanya hidup seperti bayangan, tanpa kegembiraan atau harapan. Lalu suatu hari, sebuah kesempatan tak terduga datang. Aku memutuskan untuk meninggalkan segalanya, jauh dari masyarakat yang bising dan ramai itu. Saya pergi ke tempat yang tenang, di mana saya dapat menemukan diri saya lagi. Maka saya memulai perjalanan saya tanpa mengetahui tujuannya, hanya berharap bahwa hidup akan memberi saya kesempatan baru. Setelah berhari-hari di laut, saya terdampar di pulau terpencil karena badai. Ketika saya bangun, saya mendapati diri saya terbaring di pantai, tanpa ada seorang pun yang terlihat. Dunia di sekitarku adalah ruang yang sunyi. Hanya terdengar suara deburan ombak di tepi pantai dan suara angin yang bertiup melalui pepohonan kelapa. Saya melihat sekeliling, merasa sangat aneh dan kesepian. Namun kemudian, dalam momen hening itu, saya menyadari bahwa saya tidak boleh panik. Ini adalah kesempatan saya untuk menemukan kedamaian lagi. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mencari air dan makanan. Saya berjalan menyusuri pantai, mencari apa saja yang bisa membantu saya bertahan hidup. Dan kemudian saya melihatnya, seorang wanita berdiri diam di antara ombak laut. Rambut panjangnya tertiup angin. Dia mengenakan kemeja putih, sosoknya anggun, seperti bagian tak terpisahkan dari alam. Mau tidak mau, aku merasa sedikit aneh, tapi juga perasaan hangat, seolah-olah aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Dia menatapku, matanya jernih, tanpa rasa takut. Saya melangkah mendekat dan bertanya dengan cemas, "Siapa? Siapa kamu? Apakah kamu di sini sendirian?" Ia hanya tersenyum ringan lalu menjawab, "Namaku Sari, aku tinggal di sini. Dan kamu, siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini sendirian?" Saya agak bingung. Aku tidak mengerti kenapa dia ada di sini. Dan aku juga tidak tahu bagaimana dia tahu aku orang asing. Tapi aku tidak ingin terlihat bingung. Aku baru tahu, saat itu aku merasa tidak sendirian lagi. "Bisakah kamu membantuku? Aku tidak tahu bagaimana aku akan tinggal di sini," kataku dengan agak gugup. Dia menatapku lama sekali, lalu dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Tapi pertama-tama, kamu perlu tahu bahwa pulau ini tidak seperti tempat lain. Pulau ini memiliki rahasia yang tidak semua orang bisa mengerti." Kata-katanya membuatku semakin penasaran, tapi aku tidak bertanya lebih jauh. Merasakan keanehan itu membuatku merasa perlu menjelajah dan belajar lebih banyak tentang tempat ini dan dia. Sari mulai mengajariku cara bertahan hidup di pulau itu. Dia menunjukkan cara berburu, cara memancing, cara membuat api dari bahan sederhana. Di pagi hari kami berjalan di sepanjang pantai, mengumpulkan buah-buahan aneh, dan mengobrol tentang kehidupan. Dia sangat berpengetahuan tentang alam, tetapi ada satu hal yang tidak dapat saya mengerti. Matanya selalu cerah, tetapi terkadang menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Dia selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara banyak tentang masa lalu, dia hanya perlu hidup di masa sekarang dan menikmati hari-hari damai di pulau ini. Setiap kali kami duduk di dekat api unggun, menikmati hidangan sederhana, dia menceritakan kepada saya cerita-cerita aneh tentang pulau ini. Ia mengatakan pulau itu memiliki jiwanya sendiri dan orang-orang yang datang ke sini punya alasan khusus.
Kisahnya membuatku semakin penasaran. Saya merasa tempat ini bukanlah tempat biasa. Ia memiliki kekuatan tertentu, hubungan antara manusia dan alam yang belum pernah saya pahami sebelumnya. Meski begitu, aku masih merasa ada sesuatu yang belum dijelaskan. Dia bukan orang normal. Dia selalu muncul tepat saat aku membutuhkannya, seolah ada hubungan tak kasat mata di antara kami. Dia mengajariku banyak hal, tidak hanya tentang bagaimana bertahan hidup, tapi juga tentang kehidupan, tentang ketenangan pikiran. Suatu sore saat kami duduk di tepi pantai, saya tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya, "Sari, bukankah menurutmu ini aneh? Mengapa kamu tinggal sendirian di sini? Apakah kamu punya keluarga?" Dia memandang ke laut, lalu tersenyum lembut. "Saya tidak punya keluarga, setidaknya tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya bagian dari pulau ini dan saya selalu berada di sini." Jawabannya sedikit mengejutkanku. "Apakah kamu bagian dari pulau itu?" Aku bertanya lagi, tidak mengerti maksudnya. Sari hanya menatapku, tidak mengatakan apapun lagi. Tapi dari matanya aku merasakan kebenaran bahwa dia bukanlah orang normal. Dia seperti roh atau makhluk misterius yang melekat di pulau ini. Aku tidak bertanya lagi, karena aku tahu ada pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Dan ada hal-hal dalam hidup yang tidak perlu kita pahami sepenuhnya untuk merasakan keberadaannya. Apa yang aku rasakan saat ini adalah sebuah kedamaian yang belum pernah aku rasakan sepanjang hidupku. Lalu, keesokan paginya, saat matahari terbit, aku duduk di samping Sari di tepi pantai. Aku tidak lagi merasa kesepian, tidak lagi merasa tersesat. Saya mulai percaya bahwa tempat ini, pulau ini, bisa menjadi rumah saya, di mana saya bisa menemukan kedamaian sejati. Meskipun saya tidak tahu pasti apakah saya akan tinggal di sini selamanya, setidaknya saya telah menemukan bagian dari kehidupan yang selalu saya cari. Ketenangan pikiran, koneksi dengan alam, dan persahabatan indah yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain selain di sini. Ceritaku berlanjut dan aku akan bercerita tentang hari-hari aku dan Sari tinggal di pulau terpencil ini. Pada hari-hari pertama, saya hanya mengikuti instruksinya. Namun, lambat laun, ketika kami semakin dekat, saya mulai melihat sisi lain kehidupan yang belum pernah saya ketahui. Dia bukan hanya seseorang yang mengajari saya cara bertahan hidup. Ia juga seorang pendamping yang berbagi kisah hidupnya, sederhana namun penuh makna. Sari tidak pernah membicarakan masa lalunya, namun melalui gerak tubuh, tindakan, dan cerita yang ia bagikan, saya merasakan kesedihan mendalam yang tersembunyi di dalam dirinya. Suatu sore ketika kami sedang duduk di dekat api unggun, saya memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang masa lalu saya. Aku sadar, mau atau tidak, aku masih belum bisa menghilangkan rasa penasaran itu. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku ingin mengetahuinya. "Sari," aku memulai, "kenapa kamu tinggal di sini sendirian? Apa terjadi sesuatu?" Dia melihat ke dalam api, matanya tenggelam dalam kenangan yang jauh. Beberapa saat berlalu sebelum dia berbicara, suaranya seringan angin. "Setiap orang punya alasan masing-masing untuk datang ke sini, Hoang. Bagi saya adalah bagian dari pulau ini. Bukannya saya ingin tinggal di sini, tapi saya ditarik ke sini oleh kekuatan yang tidak dapat saya tolak. Dan ketika saya tiba, saya tahu saya tidak bisa pergi." Aku sedikit terkejut dengan jawaban itu, tapi aku tidak bertanya lebih lanjut. Saya merasa dia lelah harus menjelaskan, dan terkadang ada cerita yang sebaiknya dibiarkan saja. Kehidupan kami lambat laun menjadi akrab. Setiap hari saya bangun dan mendapati diri saya hidup di tengah alam yang indah. Tidak perlu khawatir, tidak terburu-buru.
Ketenangan pulau itu membuatku serasa kembali ke jati diriku yang sebenarnya, ke jati diriku yang sempat aku lupakan. Sari selalu di sisiku. Dia tidak hanya mengajari saya cara berburu dan mencari makanan, tetapi juga mengajari saya hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Dia pernah berkata, hidup bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita alami. Ketika kita tahu bagaimana menikmati setiap momen, kita benar-benar hidup. Dan aku mulai memahami maksud perkataannya. Sebelumnya, saya selalu berpacu dengan waktu, berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Namun, saya tidak pernah berhenti untuk benar-benar hidup. Di pulau ini, saya tidak perlu balapan dengan siapapun. Setiap hari, saya hanya perlu menjalani hidup sepenuhnya, merasakan setiap momen, setiap napas. Dan itu adalah hal paling menakjubkan yang pernah saya alami. Seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan perubahan dalam jiwa saya. Saya tidak lagi merasa khawatir, saya tidak lagi merasa kesepian. Setiap bangun tidur saya merasa lega, tidak lagi terbebani dengan masa lalu atau pikiran negatif. Sari menyadarkanku bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari, tapi sebuah keadaan yang bisa kita ciptakan dari dalam jiwa kita sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan tidak selamanya damai. Suatu pagi, ketika saya sedang mengumpulkan kayu bakar dan Sari sedang berjalan di sepanjang pantai, saya melihat cahaya aneh di kejauhan. Awalnya kukira aku salah, tapi saat aku mendekat, aku sadar itu adalah perahu kecil yang terdampar di pantai. Jantungku berdebar kencang karena aku belum pernah melihat orang lain di pulau ini selain aku dan Sari. Akankah seseorang datang menyelamatkanku? Atau ada yang mencariku? Perasaan tidak aman memenuhi pikiranku. Aku buru-buru berlari menuju perahu, tapi saat aku mendekat, aku merasakan udara dingin mengalir di punggungku. Perasaan ini tidak seperti penampakan manusia. Rasanya seperti sesuatu yang aneh, tidak dapat dijelaskan. Saat aku menoleh untuk melihat, aku melihat Sari berdiri di sana. Matanya aneh, seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia berjalan ke arahku, suaranya tenang tapi penuh kekhawatiran. Hoang, tidak ada yang boleh datang ke sini. Pulau ini bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga tempat yang menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Saya tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, namun saya merasakan kebenaran mendalam yang tidak dapat saya abaikan. Sari, bisakah kita tinggal di sini selamanya? Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak ingin kehilangan semua yang telah kita bangun. Dia menatapku dengan mata penuh kekhawatiran, lalu perlahan berkata, terkadang Hoang, kita harus belajar bagaimana melepaskan. Tidak peduli seberapa besar kita mencintai suatu tempat atau seseorang, kita tidak bisa berhenti mengalir dalam arus kehidupan. Sama seperti pulau ini, segala sesuatu ada waktunya. Kata-katanya membuatku tersedak. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa Sari di sisiku. Dia adalah orang yang membantuku menemukan diriku sendiri, yang mengajariku pelajaran penting tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang pengampunan. Tapi aku tahu, jika pulau ini benar-benar memiliki jiwa, aku dan Sari tidak akan dibiarkan tinggal selamanya. Suatu malam ketika bulan sedang tinggi, saya dan Sari duduk di tepi pantai, mendengarkan suara ombak yang menerjang pantai. Kami tidak berkata apa-apa, hanya diam menyaksikan cahaya bulan terpantul di air. Perasaan damai dan bahagia tiba-tiba muncul kembali, dan saya tahu bahwa apapun yang terjadi, saya akan selalu mengingat pulau ini dan hari-hari indah yang saya jalani di sini. Sari meletakkan tangannya di bahuku,
memberiku senyuman lembut dan berkata, "Hoang, aku akan selalu berada di sisimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah sendirian." Dengan kata-kata itu, saya merasa seperti terbebaskan. Saya tidak lagi takut, tidak lagi khawatir dengan masa depan. Karena aku tahu, entah aku harus berpamitan dengan pulau ini atau tidak, aku telah menemukan sesuatu yang tak ternilai harganya. Kedamaian dalam jiwaku dan cinta sejati yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Sejak hari perahu itu muncul, aku tidak bisa melupakan perasaan aneh itu. Kedamaian yang sudah lama kurasakan tiba-tiba hancur. Walaupun aku dan Sari hidup bahagia di pulau ini, masih ada sesuatu yang tidak bisa lepas dari pikiranku. Saya merasa bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu telah berubah. Aneh rasanya memikirkan apa yang terjadi. Aku masih ingat dengan jelas malam itu saat aku duduk di samping Sari memandangi terangnya bulan. Aku merasakan ada sesuatu yang menggantung di udara. Kami tidak banyak bicara, hanya duduk diam. Namun ada rasa khawatir yang tak tergambarkan membekas di hati. Dan aku tahu, itu adalah perasaan yang tidak bisa dihindari oleh Sari maupun aku. Nampaknya pulau ini bukan sekedar tempat berteduh, namun di dalamnya juga tersimpan kekuatan misterius yang belum bisa kita pahami sepenuhnya. Seiring dengan kemunculan perahu tersebut, angin aneh sepertinya mulai bertiup melintasi pulau. Perubahan tersebut tidak hanya datang dari dalam diri saya, namun sepertinya alam sekitar juga merasakan sesuatu. Pagi hari yang tadinya sepi, kini mulai terdengar suara deburan ombak semakin kencang, seolah ingin memperingatkan akan sesuatu. Awan gelap muncul di langit, berbeda dengan hari-hari sebelumnya, membuat suasana suram dan berat. Suatu pagi, aku bangun dan melihat Sari menungguku di tepi pantai, tempat kami sering berjalan-jalan setiap pagi. Matanya selalu dipenuhi kedamaian, tapi hari ini aku melihat ada perubahan pada matanya. Itu tidak jelas, tapi jelas ada kekhawatiran di matanya. "Royal," kata Sari, suaranya lembut, tapi aku tahu ada yang tidak beres. "Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Pulau ini memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Ada kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan." Saat itu saya masih belum sepenuhnya memahami apa yang ingin dia katakan. Tapi hatiku merasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Dulu aku mengira pulau ini adalah tempatku menemukan kebahagiaan, tempat aku bisa hidup selamanya dengan kenangan manis bersama Sari. Namun sekarang, saya mulai menyadari bahwa kami mungkin tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Rahasia pulau ini jauh lebih dalam dari yang saya kira. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Perasaan cemas muncul di hatiku. Saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Kehidupan di sini bersama Sari dengan pagi hari yang damai dan malam yang diterangi cahaya bulan adalah segalanya yang kuinginkan. Sari menatapku, matanya berbinar sedih, tapi juga mengandung tekad. Kita harus keluar dari sini, Hoang. Itulah satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Kalau tidak, akan terjadi hal-hal yang tidak bisa kita hentikan. Perasaan itu, perasaan harus meninggalkan tempat yang selama ini melekat, bukanlah hal yang mudah sama sekali. Tapi aku tahu, jika Sari mengatakan itu, kami mungkin tidak punya pilihan lain. Saatnya aku belajar melepaskan. Melepaskan memang tidak mudah, tapi terkadang itulah satu-satunya cara untuk melangkah maju. Kami mulai mengemasi barang-barang yang diperlukan, mempersiapkan perjalanan baru. Saya tidak tahu apa yang ada di depan, tapi saya tahu satu hal yang pasti. Kemanapun saya pergi, saya akan selalu mengingat pulau ini. Bukan hanya tempat aku menemukan cinta, tapi juga tempat yang mengajarkanku
pelajaran penting tentang kehidupan. Sore itu, saat kami duduk di dekat api unggun, cahaya api menyinari wajah Sari. Aku merasakan kesedihan yang lirih. Saya tidak ingin meninggalkannya, tapi aku tidak bisa berdiri di sini selamanya. Hidup harus terus berjalan, dan aku harus terus maju, meski aku tidak tahu apa yang akan kujumpai. Sebelum kami pergi, Sari menatapku untuk terakhir kalinya dan berkata, "Hoang, kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan sendirian. Aku akan selalu bersamamu di hatimu. Ingatlah, kebahagiaan bukanlah di mana kita berdiri, tapi orang-orang yang kita cintai dan kenangan yang kita ciptakan." Kata-katanya terpatri di pikiranku. Kemanapun saya pergi, saya tidak akan pernah melupakan hari-hari indah ini. Dan aku tahu, meski kita harus meninggalkan pulau ini, cinta dan kenangan kita akan selalu ada. Keesokan harinya, kami naik perahu dan meninggalkan pulau. Perasaan yang memenuhi diriku adalah campuran antara kesedihan dan harapan. Sedih karena harus meninggalkan tempat yang sudah menjadi rumah, tapi berharap karena aku tahu hidup terus berjalan, dan kita akan selalu membawa hal-hal terindah di hati kita. Seiring berjalannya waktu, aku tak ingat lagi detail hari-hari terakhirku di pulau itu, tapi aku selalu ingat tatapan mata Sari, senyumannya, dan kata-kata nasihatnya yang penuh kasih. Bahkan hingga saat ini, meski aku telah meninggalkan pulau itu, kehadirannya masih aku rasakan, tidak hanya dalam ingatanku, tapi juga dalam hidupku sendiri. Pulau itu, dengan segala rahasia dan kekuatannya, akan selalu menjadi bagian hidupku. Dan kemanapun saya pergi, apapun yang saya temui di masa depan, saya akan selamanya mengingat hari-hari yang saya habiskan di sana, di mana saya menemukan cinta sejati dan kedamaian. Saya tidak takut lagi, karena saya tahu bahwa dalam hidup, terkadang kita harus meninggalkan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan untuk mencari hal yang lebih baik. Dan jika kita tahu bagaimana mencintai dan hidup dengan tulus, kita akan selalu menemukan kebahagiaan dimanapun kita berada. Meski kita sudah meninggalkan pulau, perjalanan kita belum berakhir. Faktanya, ini baru saja dimulai. Saat perahu membawa kami semakin jauh dari pantai, saya melihat kembali ke arah pulau kecil itu. Perasaan aneh muncul dalam diri saya, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Namun kemudian saya segera menyadari bahwa kemanapun kita pergi, kenangan indah itu akan selalu kita bawa. Dan yang terpenting, saya tahu bahwa kehidupan ke depan akan membawa kejutan dan hal-hal menarik yang tidak dapat kita prediksi. Hari-hari berlalu, aku dan Sari memulai hidup baru bersama. Tak ada lagi jejak pulau damai itu, namun cinta dan pelajaran yang kami petik dari kehidupan di sana masih tetap ada. Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana kita bekerja sama untuk memupuk cinta dan kebahagiaan kita. Meski kami tak lagi hidup dalam kesunyian pulau, namun kami tetap menemukan kedamaian di hati masing-masing. Hubungan yang kita miliki tidak datang begitu saja, melainkan dari pemahaman mendalam dan cinta satu sama lain. Aku ingat suatu saat, suatu sore ketika kami sedang berjalan di sebuah jalan kecil, Sari memegang tanganku, matanya berbinar aneh. "Hoang," katanya, "tahukah Anda, ada hal-hal yang tidak dapat kita lihat, namun dapat kita rasakan. Cinta misalnya tidak selalu hadir dengan jelas, namun cinta selalu ada dalam tindakan kecil, dalam kata-kata hangat, dan bahkan dalam keheningan yang bermakna." Kata-katanya adalah penegasan atas semua yang telah kami lalui, atas cinta yang telah kami bangun. Dan aku sadar yang kutemukan dalam hidup ini bukanlah benda-benda materi atau tempat-tempat indah, melainkan orang-orang penting di sampingku.
perasaan tulus dan ikatan yang kita ciptakan. Mungkin pulau itu bukanlah tempat kita akan tinggal selamanya. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Cinta kita, cinta yang kita temukan di tempat itu akan selamanya tersimpan di hatiku. Tidak peduli bagaimana waktu berlalu, tidak peduli bagaimana kehidupan berubah, kenangan sari, pulau, dan hari-hari damai itu akan selalu menjadi momen berharga yang akan saya kenang selamanya. Kehidupan di darat bukannya tanpa tantangan. Kita telah melalui banyak kesulitan, masa-masa ketika segala sesuatunya tampak berantakan. Namun, setiap kali kesulitan datang, saya teringat pelajaran dari pulau tersebut. Saat-saat itu, saya selalu mengingatkan diri sendiri bahwa kebahagiaan bukanlah apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita memandang kehidupan, bagaimana kita mencintai dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Nilai-nilai itulah nilai-nilai yang lahir dari cinta dan pengorbanan. Itulah yang akan selalu saya bawa sepanjang hidup saya. Setahun setelah meninggalkan pulau itu, Sari dan saya dikaruniai seorang putra, bayi yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Perasaan melihat anak lahir adalah sebuah keajaiban, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya ingat dengan jelas saat saya menggendong bayi saya, menatap mata Sari, dan kami tahu bahwa kami telah menciptakan sebuah keluarga yang utuh. Ini adalah sebuah keluarga di mana cinta dan berbagi akan selalu menjadi fondasi yang kokoh. Namun, ada satu hal yang saya pelajari setelah bertahun-tahun. Hidup tidak pernah berhenti berubah. Kita tidak bisa hidup selamanya di masa lalu, meskipun itu kenangan indah. Untuk melangkah maju, kita perlu menerima bahwa hidup akan selalu memiliki tantangan dan kejutan yang tidak dapat kita prediksi. Namun yang paling penting adalah kemanapun kita pergi, kita selalu membawa hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan. Cinta, ketekunan, dan rasa syukur. Ketika saya melihat anak saya tahu bahwa kami akan mengajarinya nilai-nilai yang kami pelajari di pulau itu. Nilai tentang cinta, tentang pengorbanan, dan yang terpenting tentang kejujuran pada diri sendiri. Saya berharap sepanjang hidup mereka akan memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah perjalanan yang kita lalui setiap hari bersama orang-orang yang kita cintai di sisi kita. Dan akhirnya, kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, saya akan selalu mengingat pulau itu, hari-hari damai di sana, dan cinta yang kami temukan dan pelihara. Cinta itu akan selamanya menjadi cahaya yang menerangi jalan yang akan kita ambil, membantu kita mengatasi segala kesulitan dan terus membangun kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Ingat, hidup adalah perjalanan yang terus berubah, namun selama kita memiliki cinta dan keyakinan, semua kesulitan bisa diatasi. Terima kasih telah menemaniku dalam cerita ini. Semoga ini memberi Anda lebih banyak keyakinan dan harapan dalam perjalanan Anda sendiri. Di bawah terik matahari Mekah, Hasan Ibrahim berjalan perlahan di tengah padatnya jamaah haji. Suasana sakral menyelimuti tempat suci, suara doa bergema di mana-mana, berbaur dengan langkah kaki ribuan jamaah. Setiap orang datang ke sini dengan cerita, keyakinan, dan keinginannya masing-masing. Bagi Hasan, ibadah haji ini merupakan impian seumur hidup. Sebuah kesempatan baginya untuk menemukan kedamaian jiwa setelah bertahun-tahun hidup di tengah ambisi dan perhitungan. Selama bertahun-tahun, ia mengabdikan dirinya pada bisnis menjadi pengusaha sukses.
Di industri peternakan, orang-orang menghormatinya karena kekayaan dan reputasinya yang termasyhur. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di balik topeng itu ada rahasia yang tidak ingin ia ingat. Hasan telah melakukan hal-hal yang ia sendiri tidak berani hadapi, tindakan yang jika terbongkar dapat merusak citra dirinya di mata semua orang. Namun dia yakin dengan ketakwaan dan taubat, Allah akan membantunya menghapus masa lalu. Namun sejak dia tiba di Mekah, rasa tidak aman yang samar-samar merayapi pikiran Hasan. Dia merasakan sesuatu yang berbeda di udara, suatu beban tak kasat mata membebani dadanya. Setiap langkah menjadi lebih berat, setiap tarikan napas terasa lebih sulit dari biasanya. Isi berde bengkeling kot versayap itu din fokus. Itu ritual ends. Mengakt setiap lengkar bersama Salma sesuai tradisi. Namun hatinya masih belum damai. Saat tawaf, saat mengelilingi Ka'bah bersama ribuan orang lainnya, Hasan tiba-tiba merasakan gelombang rasa pusing menghampirinya. Keringat dingin mulai mengucur di keningnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga keseimbangannya, namun setiap putaran kelompok sepertinya membuat kepalanya semakin berputar. Ada apa? Apakah kamu perlu pergi ke suatu tempat untuk beristirahat? Salma dengan gugup meraih lengannya, suaranya penuh kekhawatiran tetapi tidak mampu menyembunyikan kepanikannya. Hasan ingin menjawab, ingin meyakinkan istrinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun saat itu juga rasa sakit yang menusuk seperti pisau yang menusuk dadanya membuatnya terhenti. Karena kehabisan napas, lututnya lemas, Hasan jatuh berlutut di tengah kerumunan. Beberapa orang di dekatnya terkejut, staf medis segera berlari dan berusaha membantunya berdiri. Namun sebelum dia sempat menyentuh Hasan, pemandangan mengerikan terjadi. Tubuhnya tiba-tiba mengejang hebat. Otot-ototnya menegang seolah dikencangkan oleh kekuatan tak kasat mata. Matanya melebar, pupil matanya terbuka lebar karena panik. Suara retakan yang mengerikan terdengar dari dalam tubuhnya, seolah tulangnya dipatahkan dan dibentuk kembali dengan cara yang aneh. Keringat terus mengucur, namun kulitnya mulai berubah. Dari coklat tua menjadi lebih gelap, kemudian berangsur-angsur menjadi kasar seperti kulit binatang. Astaga! Seson berserak Badaris melihat pain Hasan mengecil. Jari-jarinya semakin pendek, ujung kukunya menjadi keras dan tebal, lalu berubah menjadi kuku. Lengannya juga berubah, otot-ototnya menonjol aneh, sebelum ditutupi rambut tebal berwarna coklat tua. Orang-orang di sekitar mulai mundur karena ketakutan. Beberapa orang mengatupkan tangan untuk berdoa, yang lain berbalik ketakutan dan melarikan diri. Staf keamanan buru-buru mengeriki berhalang, mencoba mengendalikan situasi, tetapi tidak ada yang berani mendekati makhluk yang menggeliat di tanah. Hasan ingin menjerit, meminta bantuan, tapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara gemuruh yang dalam, suara yang bukan lagi milik manusia. Salma berdiri diam, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Di depannya bukan lagi suami yang telah berbagi begitu banyak suka dan duka dalam hidup, melainkan makhluk setengah manusia, setengah hewan. Entitas mengerikan dengan wajah menyimpang, mata segelap mata sapi, dan dua tanduk kecil yang perlahan menyembul dari keningnya. Kerumunan di sekitarnya berada dalam kekacauan, teriakan terus terdengar. Beberapa orang pingsan karena kaget, yang lain berlutut di tanah menggumamkan doa dengan ngeri. Rasa sakit di tubuh Hasan belum usai. Setiap serat tubuhnya tampak membengkok dan meregang dengan cara yang aneh. Tulang belakangnya terpelintir, menyebabkan tubuhnya membungkuk secara tidak normal. Kulitnya sekuat kulit sapi menutupi seluruh punggung dan betis. Kuku telah sepenuhnya menggantikan kaki manusia. Dengan kesadaran terakhirnya, Hasan mencoba mempertahankan identitas terakhirnya. Dia mengulurkan tangan beda Salma, ingin menyentuhnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun tangannya tidak lagi terlihat seperti manusia.
Jari-jarinya yang kasar dan kaku hanya menyisakan bentuk makhluk asing. Salma tersedak, tidak mampu berbicara. Ia ingin berlari memeluk suaminya, namun kakinya seperti membeku di tempatnya. Bayangan Hasan yang menggeliat di tanah, mengeluarkan raungan yang menyakitkan, terpatri dalam benaknya seperti mimpi buruk yang mengerikan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang mengerti mengapa manusia bisa mengalami transformasi aneh tepat di tempat maha suci. Namun semua orang merasakan satu hal. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hukuman keheningan yang aneh menyelimuti ruangan itu. Raungan Hasan perlahan mereda. Tubuhnya berhenti mengejang, tapi dia bukan lagi Hasan yang dulu. Seekor sapi dengan sisa wujud manusianya yang menakutkan, tergeletak tak bergerak di tengah-tengah tempat suci, di tengah tatapan ketakutan ribuan jamaah. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa panasnya gurun, namun membawa serta rasa dingin yang menusuk. Saat itu tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya Salma yang masih berdiri di sana. Air mata berjatuhan tanpa suara, menyadari bahwa suaminya selamanya tidak lagi sama. Di bawah cahaya redup rumah sakit lapangan, Hasan terbaring tak bergerak di tempat tidur. Tubuhnya masih dalam bentuk setengah manusia, setengah hewan yang mengerikan. Rambut hitam masih menutupi kulit, tangan belum sepenuhnya kembali normal. Wajah yang terdistorsi mencerminkan rasa sakit tidak hanya secara fisik, tetapi juga pergumulan mendalam dalam jiwa. Dia jelas merasakan mata Salma menatapnya. Tatapan penuh cinta namun juga tak mampu menyembunyikan kebingungan dan rasa sakit. Dia tidak menyembunyikan apapun lagi. Tidak ada tempat lagi untuk lari. Hasan menangis. Air mata panas membasahi wajah yang sudah tidak lagi menjadi manusia seutuhnya. Suaranya serak dan gemetar, seolah setiap kata mengoyak hatinya. Kamu melakukan sesuatu yang bam. Kamu menghancurkan kehidupan orang yang tidak bersalah. Salma tercengang. Ia menggenggam erat tangan kasar suaminya itu, meski berubah mengenaskan. Kebenaran akan segera terungkap, dan dia tidak yakin dia mempunyai keberanian untuk mendengar semuanya. Tapi dia masih di sini, masih duduk di samping Hasan, karena lebih dari siapapun, dia memahami bahwa Hasan sedang menghadapi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Suara Hasan tercekat di tenggorokannya saat kenangan masa lalu mengalir kembali seperti banjir. Ia teringat masa mudanya, saat ia menjadi pedagang ternak yang kaya namun rakus. Dia memiliki segalanya, uang, kekuasaan, rasa hormat dari orang-orang di industri ini. Tapi keserakahan manusia tidak ada habisnya dan dia tidak terkecuali. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang penggembala kecil bernama Yusuf, seorang yang jujur dan pekerja keras. Yusuf menyayangi sapi-sapinya seperti si adik sananannya sendiri, merawat mereka setiap saat, dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk memelihara mereka dengan sepenuh hati. Saat Hasan ingin membeli kawanan sapi tersebut untuk mengembangkan usahanya, Yusuf menolak. Mereka tidak untuk dijual, katanya sambil tersenyum ramah namun tegas. Penolakan itu menyentuh harga diri Hasan. Dia tidak menerima penolakan. Maka, karena marah dan penuh perhitungan, dia memerintahkan bawahannya untuk diam-diam meracuni kawanan sapi Yusuf. Keesokan paginya ketika Yusuf pergi ke kandang seperti biasa, pemandangan di depan matanya seperti mimpi buruk. Setiap sapi tergeletak di tanah, mata terbuka lebar, nafas terakhirnya belum sepenuhnya hilang. Hasan mengingat momen itu dengan sangat jelas. Dia berdiri dari jauh, menyaksikan Yusuf ambruk di samping tubuh hewan yang dicintainya seperti miliknya. Tangisan pria itu menggema di pagi yang tenang, namun tidak ada yang bisa membantunya. Setelah kehilangan segalanya, Yusuf pingsan. Tidak lama kemudian, dia meninggal karena sakit dan kesedihan. Hasan meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah keputusan bisnis, bahwa siapa yang lebih kuat, istilah pemenangnya. Tapi sekarang ketika dia dihukum, dia mengerti bahwa semua dosa harus dibayar. Salma terdiam.
Air mata mengalir dari sudut mataku. Selama bertahun-tahun hidup bersama, ia selalu percaya bahwa suaminya adalah orang baik, orang yang beretika dan hati nurani. Tapi kebenaran yang baru saja dia dengar mengejutkannya. Kamu membunuh harapan orang jujur, merampas penghidupan keluarganya, dan sekarang Allah telah menghukummu. Hasan tersedak. Dia tidak pernah merasa begitu kecil dan lemah. Salma menatap suaminya, pikirannya dipenuhi ratusan kekhawatiran. Dia kesakitan bukan hanya karena kebenaran yang mengerikan, tetapi juga karena dia melihat suaminya tersiksa sampai akhir. Tapi bukannya marah atau menyalahkan, dia malah memegang tangan pria itu lebih erat lagi. Allah selalu murah hati, katanya. Suaranya lembut namun tegas. Dia akan mengampuni orang yang benar-benar bertobat. Kamu harus menebusnya. Hasan menangis. Dia berlutut tepat di ranjang rumah sakit sederet hina tangannya terkipal berdoa dengan putus asa. Setiap kalimat dan sinties perkataannya waris mayo biar kepada Allah ibadah. Bukan karena dia takut akan hukuman, tapi karena dia benar-benar ingin menebus dosa-dosanya. Dia bersumpah untuk menghabiskan sisa hidupnya membantu mereka yang kurang beruntung untuk menebus kesalahan yang telah dia buat. Salma pun berlutut di samping suaminya dan berdoa bersamanya. Air mata membasahi pipinya, bukan karena penderitaan, melainkan karena ia merasakan perubahan yang mendalam pada jiwa Hasan. Dan kemudian keajaiban terjadi. Hasan merasakan gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tadinya tumpul selama berjam-jam tiba-tiba mereda. Kulitnya berangsur-angsur melunak, rambut tebalnya rontok sedikit demi sedikit. Sendi-sendinya tidak lagi terpelintir, dan tangan secara bertahap kembali ke bentuk manusia. Salma menahan napas dan menatap suaminya. Matanya membelalak melihat wajahnya berangsur-angsur kembali normal. Hasan menghela napas, merasakan tubuhnya rileks, seolah-olah ada batu seberat 1000 pon yang diangkat darinya. Dia mengangkat tangannya untuk melihat jari-jarinya kembali utuh. Perasaan familiar pada dirinya kembali, tapi yang terpenting adalah hatinya telah berubah. Salma menangis terseduh-seduh sambil memeluk Hasan erat. Bukan lagi karena takut atau sedih, tapi karena dia tahu keajaiban benar-benar terjadi. Namun yang terpenting, Hasan tertisel menemukan dirinya kembali, manusia baru, jiwa yang bersih dari kesalahan masa lalu. Sejak saat itu, Hasan bukan lagi seorang pengusaha yang ambisius. Sisa hidupnya ia habiskan dengan beramal, membantu orang-orang miskin, terutama peternak kecil, seperti Yusuf di masa lalu. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tapi Anda bisa memperbaikinya di masa kini dan masa depan. Perjalanan ke Mekah bukan hanya sekedar ziarah, tapi juga perjalanan mencari jiwa yang hilang. Dan bagi Hasan, ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk hidup dengan hati damai, bebas dari bayang-bayang kesalahan lama. Di bawah langit biru cerah kampung halamannya, Hasan kembali dari ibadah haji dengan hati yang berubah total. Dia bukan lagi pria seperti dulu, tidak lagi serakah, tidak lagi mencari keuntungan. Dia kembali sebagai manusia seru, dengan satu tujuan untuk menebus kesedihannya. Rumah besar, kekayaan harta benda, tanah-tanah yang menggiurkan. Semua yang dulu menjadi kebanggaan Hasan, kini hanya menjadi beban. Dia memandang mereka, tidak lagi melihat kemuliaan atau kekuasaan, tetapi hanya melihat masa lalu yang penuh dengan kesalahan. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menjual sebagian besar asetnya. Sejumlah besar uang digunakan untuk membangun sebuah kapel kecil di desa tersebut, di mana orang bisa datang untuk berdoa dan menemukan kedamaian yang dirindukan Hasan sendiri. Namun hal terpenting yang harus dia lakukan adalah menghadapi keluarga Yusuf. Angin dingin menembus bajunya saat Hasan berdiri di depan pintu tua. Dia menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk saat ini.
saat dia harus berlutut di hadapan orang-orang yang telah dia sakiti. Pintu terbuka, seorang wanita parubaya keluar, matanya dipenuhi keterkejutan saat dia mengenali pria di depannya. Hasan tidak berkata apa-apa, dia dapat berlutut diam, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya salah. Suaranya bergetar. Saya tidak berharap ia bisa mengulas apa yang terjadi, tapi saya mohon penebusan dia, mohon maafkan saya. Wanita itu memandangnya lama sekali. Rasa sakit di matanya masih ada, tapi ada juga kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menghancurkan keluarganya akan berdiri di sini, menundukkan kepala di hadapannya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menitikkan air mata. Hasan juga menangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa sangat kecil. Namun pengampunan tidak datang dengan segera. Keluarga Yusuf sangat merasakan kehilangan. Mereka mau tidak bisa dengan mudah melupakan apa yang terjadi hanya karena permintaan maaf. Hasan mengetahui hal itu. Dia tetap memaksa mereka untuk segera mengampuni, namun dengan sabar menunjukkan pertobatan melalui tindakan. Ia sering mengunjungi keluarga mereka, diam-diam membantu pekerjaan berat, dan membelikan obat ketika mereka sakit. Ia tidak berusaha menebus dirinya dengan uang, namun dengan keikhlasan dan ketekunan. Sahabat itu Hasan dan tidak warnanya menggunakan uang untuk menebus kesalahannya. Dia mendirikan dana amal untuk membantu petani kecil, orang-orang yang seperti Yusuf berjuang untuk mencari nafkah. Dia membantu mereka mendapatkan modal untuk membangun kembali ternak mereka dan mendukung mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Beliau menghabiskan waktunya kemana-mana, mendengarkan cerita setiap orang, membantu tidak hanya dalam hal materi, namun juga dengan pengertian dan keikhlasan. Pada tahun-tahun berikutnya, Hasan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dia tidak lagi peduli dengan ketenaran atau status, tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Dia hanya ingin bangun setiap hari dengan hati yang damai. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kapal bukan untuk meminta apa-apa lagi, melainkan bersyukur atas kesempatan memperbaiki kesalahannya. Masyarakat desa awalnya ragu dengan perubahan Hasan, namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari ketulusannya. Tidak ada seorang pun yang mengingat masa lalunya sebagai noda, namun mereka mengingatnya sebagai sosok yang menemukan cahaya setelah kesalahan. Ia hidup sederhana, dekat selalu mendengarkan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan yang paling penting, dia mendapat pelajaran paling berharga dalam hidup. Penebusan tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada tindakan. Di tahun dia terakhir hidupnya, Hasan tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Suatu hari, dia duduk di depan meja, mengambil pena dan menulis surat kepada anak-anaknya. Anak-anakku, hidup ini bukan hanya soal uang dan ketenaran. Dulu aku berpikir bahwa kekuasaan bisa membuat orang tetap kuat, tapi itu hanya ilusi. Pada hari kepergian Hasan, seluruh desa mengucapkan selamat tinggal padanya sambil menangis. Mereka menangis karena kehilangan orang bahagia atau berkes. Namun, karena kehilangan orang tulus, seseorang yang mengajarkan mereka pelajaran tentang pertobatan dan pengampunan. Di batu nisannya terukir tulisan. Seseorang yang menemukan terang setelah kegelapan perjalanan Hasan Ibrahim menjadi bukti bahwa tidak ada kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Penting bagi masyarakat untuk memiliki keberanian yang cukup untuk menghadapi masa lalu dan menemukan jalan kembali ke jalan yang benar. Dan terkadang ampunan tidak datang secara instan, namun akan datang ketika keikhlasan sudah cukup besar. Ketika pertobatan sudah cukup dalam, itu adalah pelajaran paling berharga yang diajarkan kehidupan kepadanya.